Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas belanja atau tas rajut motif yang ke-35. Cukup sederhana tapi tetap cantik. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polikilap, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna hijau. Motif ini kelipatan 7. Pertama, buat awalan rantai. Empat 49 rantai. Setelah 49 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-49 atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Kerjakan 1 SC hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir, selesai 1 baris. Kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke ujung. Nanti di ujung 1 rantai, putar, ulangi lagi isi tiap lubang dengan 1 SC. Saya akan buat total 7 baris, boleh ditambah kelipatan 7. Jadi 7 baris saja saya buat ya. Nah, ini sudah selesai, jadi ini totalnya ada 7 baris SC. Selanjutnya untuk jumlah stitchnya itu di sini berarti ada 7, 49, di ujung ini 7 dan di atas ini 49. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan sudut. Nah, di sudut di akhir baris ini saya akan tambahkan dulu 1 rantai. Nah, 1 rantai ini masuk hitungan ke 49 ya, yang sisi 49. Saya akan beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir. Nah, di sini karena di lubang terakhir itu tempat 1 rantai yang dihitung sebagai SC terakhir. Selanjutnya kita akan buat SC berkeliling. Jadi untuk jumlah SC-nya di sini 7, di bawah nanti 49 SC, di sini 7 SC, dan di atas ini 48 SC sampai ke penanda. Jadi agar pas bisa dihitung ya. Nah, sisi ini 7 SC. Nah, kemudian sisi ini 49 SC. Nah, lanjutkan ya. Nanti di sisi ini 7 SC dan di sini sampai ke penanda 48 SC. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran.
SC terakhir di penanda. Akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama, ini slip stitch 2 rantai. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian motif bagian yang pertama. Di tempat kita slip stitch, kita akan buat 1 DC atau double crochet. Jadi kita akan buat 5 buah DC di 1 DC di tiap lubang ya. DC pertama, kemudian lubang berikutnya DC kedua, lubang berikutnya DC ketiga, lubang berikutnya DC keempat, dan lubang yang berikutnya DC kelima. Nah, seperti ini. Kemudian 3 rantai, 1 2 3, kita skip 2, 1 2. Di lubang berikutnya kita ulang lagi DC sebanyak 5 kali. Skip 2, DC 5 kali ya. DC pertama, DC kedua, DC ketiga, DC keempat, dan DC kelima. Ulang lagi 3 rantai, skip 2, kembali DC sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. 3 rantai, skip 2, DC sebanyak 5 kali. Nah, cukup sederhana ya. Jadi lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini sudah DC sebanyak 5 kali, 3 rantai, skip 2, kemudian DC sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya terakhir 3 rantai. Nah, ini pas ya, terakhir ini ada 2 lubang, kita skip, dan akhir putaran kita slip stitch di puncak DC pertama. Slip stitch 2 rantai. Selesai motif bagian yang pertama. Selanjutnya motif bagian yang kedua. Pertama kita buat DC, di tempat kita slip stitch. Sini ya, 1 DC, kemudian 1 rantai, kita skip 1, lalu DC di lubang berikutnya, 1 rantai lagi, skip 1 dan DC lagi. Nah, seperti ini. Lalu kembali 3 rantai, 1 2 3, kita skip rantai yang 3 ini, kita skip, kita langsung menuju bagian DC. Kita ulang yang tadi. Pertama dengan DC, 1 rantai, skip 1, DC, 1 rantai, skip 1, DC. Nah, seperti ini. 3 rantai, skip lagi 3 rantai, DC, 1 rantai, skip 1, DC,
1 rantai, skip 1, DC. Nah, lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini sesudah DC 3 kali, ini 3 rantai, skip 3 rantai, DC, 1 rantai, skip 1, DC, 1 rantai, skip 1, DC. Terakhir 3 rantai. Nah, akhir putaran saya akan ganti benang ya, slip stitch di puncak DC pertama, ganti benang. Saya gunakan yang warna kuning. Dua rantai. Ini untuk variasi warna saja ya, kalau teman-teman ingin membuatnya satu warna juga tidak apa-apa. Saya putuskan yang warna hijau. Oke, kita lanjutkan. Dan untuk selanjutnya saya akan kembali ulang motif bagian yang pertama. Jadi kita tinggal ikuti ya. Nah, tinggal ikuti di sini DC kan ada 5 kali, di sini sejajar DC yang pertama, kemudian di satu rantai ini kita buat 1 DC, ini DC yang kedua. Lalu sejajar DC lagi, ini DC yang ketiga. Kemudian di bagian satu rantai DC lagi, ini yang keempat. Dan sejajar dengan DC, ini yang kelima. Nah, seperti ini. Kemudian 3 rantai, 1, 2, 3. Nah, kali ini kita skip lagi 3 rantai ini ya, dan kita sejajarkan, kita buat DC sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, dan yang kelima. 3 rantai, skip 3 rantai, DC sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 3 rantai, skip 3 rantai, DC sebanyak 5 kali. Terakhir 3 rantai, langsung slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ulang lagi bagian yang kedua. DC dimulai dari tempat kita slip stitch, 1 rantai, skip 1, DC, 1 rantai, skip 1, DC, 3 rantai, skip 3 rantai, DC, 1 rantai, skip 1, DC, 1 rantai, skip 1, DC. Nah, seperti ini ya. Jadi lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Nanti slip stitch di puncak DC pertama, 2 rantai, ulang bagian yang pertama, kemudian ulang lagi bagian yang kedua,
Lanjutkan terus pengulangannya hingga mendapatkan tinggi tas yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup ya tingginya. Nah, sudah mulai kelihatan kan, motifnya terlihat cantik walaupun sederhana. Dan untuk tinggi motif ini, atasnya saya akhiri dengan yang warna hijau agar terlihat serasi. Nah, ini sekitar 20 cm saya buat tingginya ya. Nah, selanjutnya untuk akhir motif saya sarankan di bagian yang kedua. Nah, ini di akhir putaran saya akan slip stitch di puncak DC pertama, 1 rantai. Selanjutnya saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Di bagian DC 1 SC, jangan lupa beri penanda. Kemudian di bagian rantai 1 SC. Di bagian DC 1 SC, bagian rantai 1 SC, bagian DC 1 SC. Nah, untuk bagian yang 3 rantai isi dengan 2 SC saja. 2 SC saja ya di sini di bagian 3 rantai ini. 1 2. Lanjutkan 1 SC tiap bagian yang ini, 1 rantai 1 SC, bagian DC 1 SC, bagian rantai 1 SC, bagian DC 1 SC. Kemudian di bagian 3 rantai isi dengan 2 SC. Nah, kenapa bagian 3 rantai saya isi 2 SC? Karena terjadi penambahan stitch ya. Jadi agar bagian atasnya tidak melebar, isi dengan 2 SC. Jadi ini lanjutkan hingga akhir putaran, nanti slip stitch 1 rantai, buat 1 putaran lagi SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai, jadi ada 2 baris SC berkeliling. Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan tali untuk pegangan. Pertama kita akan lipat dulu bagian bawahnya dengan rapi. Cari bagian sudut kiri dan kanan, beri penanda. Nah, kemudian kita kira-kira jaraknya dari sudut. Ini saya buat sekitar 12 titik ya dari tiap sudut. Saya akan beri penanda bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, sudah selesai, penanda kiri dan kanan sudah bisa dilepaskan. Nah, untuk bagian talinya kita pertama akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda yang pertama. Jadi ini setelah akhir putaran slip stitch 1 rantai ya, SC hingga penanda yang pertama. Nah, ini di tempat penanda kita buat 1 SC. Lalu saya akan mulai membuat bagian talinya dengan membuat 85 rantai. Teman-teman boleh tambah jumlah rantainya sesuai dengan keinginan.
Nah, setelah 85 rantai, langsung kita SC-kan ke penanda berikutnya di sini ya. Jangan sampai berbelit rantainya. Langsung di penanda kita buat 1 SC-nya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke penanda berikutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi talinya teman-teman lanjutkan 1 SC tiap lubang hingga ke penanda yang ini. Kemudian buat lagi 85 rantai, lalu SC-kan di penanda ini, lalu isi 1 SC tiap lubang hingga akhir. Nah, ini sudah selesai ya 2 buah tali pegangannya. Tapi karena ini masih kecil, jadi kita akan lebarkan ukuran talinya. Ini di akhir putaran saya akan slip stitch di penanda. Satu rantai. Nah, karena talinya masih kecil, kita akan buat lagi lingkarannya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke dekat sudut tali ini dulu. Kita akan buat belokan ya di sudut ini agar terlihat rapi. Isi 1 SC setiap lubang hingga ke dekat sudut tali pertama. Nah, sudah di sudut, jadi di sudut ini sisakan 2 stitch sebelum rantai. Ini ya, ini sudut, kemudian 1 rantai. Jadi kita akan tarik 3 kali benang di sini di 3 titik ini untuk membuat belokan. Nah, pertama di SC, kemudian di SC yang sudut 1 kali tarik lagi, lalu di rantai kita tarik lagi. Jadi 3 kali kita tarik benang. Nah, seperti ini. Kemudian keluarkan. Nah, jadi dia membuat belokan ya. Lalu lanjutkan 1 SC setiap lubang di tiap rantainya. Nah, seperti ini hasil belokannya. Lanjutkan ya SC tiap rantai hingga ke sudut yang ini. Nanti kita akan buat sama seperti ini. Nah, ini saya sudah sampai di rantai terakhir. Untuk tempat SC ini saya sisakan. Kita akan tarik 3 kali di rantai terakhir sama seperti ini ya. 1 kali di rantai terakhir, kemudian di SC sudut dan di SC setelah sudut. Kita tarik benang di rantai terakhir 1 kali, di sudut 1 kali, kemudian di SC sesudah sudut. Jadi 3 kali tarik benang, keluarkan, lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, seperti ini ya belokannya. Jadi terlihat rapi. Jadi teman-teman lanjutkan membuat SC-nya ini hingga ke sudut bagian tali yang berseberangan ya, sampai ke sudut ini. Nanti dan sudut ini nanti buat seperti tadi, 3 SC dijadikan 1. Nah, kalau sudah selesai 1 putaran, slip stitch 1 rantai, ulangi proses pembuatan talinya agar terlihat lebih lebar, dan tiap sudut kita buat 3 SC jadi 1. Nah, ini dia sudah selesai tasnya. Hasilnya seperti ini, walaupun sederhana terlihat cantik ya motifnya. Kemudian untuk bagian tali saya jadinya membuat total 4 baris. Kalau teman-teman ingin buat lebih lebar bisa ditambah, dan sudutnya seperti ini ya. Jadi dia ada belokannya dengan terlihat rapi. Nah, untuk motif ini saya total bagian tinggi tasnya itu tingginya jadinya 22 cm dengan bagian lebar 23 cm. Untuk bahan benang ini masing-masing 1 gulung, tapi masih bersisa banyak ya,
karena motifnya cukup hemat benang. Untuk awal dan akhir baris kita mulai dari sudut yang ini ke atas, tidak terlalu kelihatan ya, dan sampai ke sini. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.